Shalom Jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Kami hari ini menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online melalui channel ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik di kota Surabaya, di luar kota, maupun di luar negeri. Kami percaya kasih Tuhan telah menyatukan kita dan Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita dapat bertemu kembali dan beribadah bersama melalui kebaktian online GKA Gloria. Mari kita bangkit berdiri dan mengikuti kebaktian ini. Mari kita menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan penuh hormat. Kita akan mengambil waktu hening sejenak di hadapan-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya.
Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentera surga. Kuasa hormat berilah kepadanya. Gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Alat surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Komandannya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Allah, kami yang bertahta di dalam surga, kami segenap umat-Mu hendak bersyukur di hadapan-Mu karena kami dapat menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu. Ya Tuhan, Kau adalah Allah yang sempurna, bukan yang jauh di sana, tetapi Allah yang dekat pada kami. Bahkan Engkau adalah gembala kami yang memelihara kami siang dan malam. Ajar kami Tuhan untuk tidak lupa akan tujuan hidup dan tujuan kami diciptakan di dalam dunia ini. Biarlah hati kami diliputi dengan luapan sukacita yang besar. Dan biarlah hati kami menaruh pengharapan hanya padamu, walau tantangan hidup masih ada di depan kami. Teguhkan kami ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa dekat kepadamu. Karena daripadamu sajalah kami mendapat kekuatan. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, pada hari ini kita memperingati Hari Ibu yang dirayakan di seluruh dunia. Selamat Hari Ibu. Hari Ibu adalah suatu peristiwa yang dirayakan di seluruh penjuru dunia untuk mengekspresikan rasa hormat, kasih pada para ibu serta mengenang kontribusi para ibu, baik perannya dalam keluarga dan juga masyarakat. Seorang ibu adalah sosok yang tak tergantikan. Dia selalu ada untuk suami dan anak-anaknya dalam keluarga. Sebuah pujian, doa ibuku. Di
ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut, kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Kita bersyukur karena Tuhan menempatkan kita, siapapun diri kita, di dalam keluarga. Sebagai seorang anak, orang tua, suami maupun istri. Setiap kita mempunyai peran dan pergumulan kita masing-masing. Sebagai satu keluarga, marilah kita datang dan berserah kepada Tuhan. Mendekatlah kepadanya. Ku datang berserah padamu, ku taruh semua beban di kakimu. Setiap waktu bila ku tak tentu, ku kan datang berserah padamu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku datang. Ku datang berserah padamu. Taruhlah semua beban di kaki Tuhan. Ku taruh semua beban di kakimu. Setiap waktu bila ku tak tentu, ku kan datang berserah padamu. Mari kita bangkit berdiri, kita memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kita maupun keluarga kita, baik melalui pikiran, perkataan, atau tindakan kita. Mohon pengampunan dari Tuhan. Mungkin juga ada pergumulan atau kegelisahan dalam keluarga. Biarlah kita tetap berserah kepadanya. Jika ada beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan tatkala kita datang berserah kepadanya.
Mari saudara, kita tidak sendirian karena Tuhan adalah kepala keluarga kita. Mari kita nyanyikan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ku datang berserah padamu. Taruhlah semua beban. Ku taruh semua beban di kakimu. Setiap waktu bila ku tak tentu, bukan datang berserah padamu. Bukan datang berserah padamu. Bukan datang berserah padamu. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan Dia juga memberikan kekuatan bagi setiap yang datang kepadanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa menyerahkan untuk negara kita Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintahan kita supaya mereka diberi hikmat kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini di dalam kehidupan masyarakat yang ada. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kami terus berdoa, memohon kemurahan Tuhan. Dan khususnya kami berdoa saat ini menyerahkan pemerintahan kami ya Tuhan. Untuk para pemimpin kami, pemimpin negeri ini ya Tuhan. Mereka yang mengatasi, mereka yang mencoba menyelesaikan masalah wabah COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat bagi mereka. Engkau memberi mereka kebijaksanaan. Dan setiap langkah keputusan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk penanganan wabah COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Dengan meningkatnya para pasien, dengan meningkatnya orang yang terjangkit COVID-19 ini, Tuhan, sekali lagi manusia, secara manusia kami terbatas, kekuatan kami terbatas, hikmat kami terbatas. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk para pemimpin kami, beri mereka hikmat ya Tuhan, tolonglah mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negeri ini, pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mau berdoa, menyerahkan untuk gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap bersemangat di dalam ibadah. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan, sekalipun mengalami keterbatasan. Kita tahu bahwa tantangan ini membuat mereka juga mungkin bisa lemah. Tetapi kita berdoa supaya mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan, bahkan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita buka suara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk umat Tuhan dimanapun berada. Di tengah kondisi yang sulit ini ya Tuhan, situasi yang tidak mudah, di mana kami harus beribadah di rumah, dan kadangkala kami mungkin mengalami kejenuhan. Tuhan, tetap bangkitkan semangat kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bangunkan rohani kami untuk mengasihi Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online. Dan biarlah kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang hadir bersama kami umat Tuhan. Tambahkan bagi kami Tuhan iman pengharapan. Dan di tengah situasi ini kami boleh tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada, dan khususnya kami memperhatikan anggota keluarga kami. Tuhan, berkati sekali lagi umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami tetap bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengar setiap seru doa kami ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa, khususnya kita memperingati Hari Ibu. Biarlah kita berdoa untuk para ibu, mereka yang bergumul hari-hari ini. Mungkin mereka harus bekerja di rumah, merawat anak dan sebagainya. Ada kesulitan-kesulitan yang mereka juga hadapi. Dan mari kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, supaya para ibu boleh dikuatkan dan terus tetap dalam panggilan mereka, melayani keluarga, melayani suami dan melayani anak-anak. Kita buka suara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa,
menyerahkan untuk para ibu ya Tuhan. Dan khususnya memperingati hari ibu hari ini, kami berdoa untuk mereka. Mereka yang juga mungkin mengalami kesulitan, tantangan di keluarga, kesibukan yang harus mereka tetap kerjakan, pekerjaan yang harus mereka bawa di rumah, bahkan mereka juga harus memperhatikan anak-anak mereka yang belajar di rumah dan sebagainya, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka harus cukupkan lakukan Tuhan kiranya. Engkau memberi mereka kekuatan. Engkau memberi mereka keteguhan, sukacita, damai, sejahtera. Ada begitu banyak potensi yang membuat mereka mungkin gelisah, takut, khawatir, bahkan amarah. Tetapi biarlah ya Tuhan, Kau beri mereka damai, sejahtera. Bagi para ibu yang berusaha terbaik menjalankan fungsi tugas mereka, Tuhan hiburkan. Beri mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkati para suami agar mereka juga mengerti para istri. Berkati anak-anak agar mereka juga mengasihi orang tua mereka dan khususnya mengasihi ibu mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati sekali lagi keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas segalanya. Dan Engkau ditinggikan atas segalanya. Seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari saudara, kita memohon Tuhan untuk memenuhi diri kita dengan kebenaran firman-Nya, agar sekali lagi kita dapat diteguhkan hanya di dalam Dia.
mantap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu yang telah berjuang demi kesejahteraan keluarganya, menjadi istri yang baik bagi suami, dan ibu yang penuh kasih cinta bagi anak-anak. Kiranya Tuhan terus melimpahkan kekuatan, kesabaran, dan kasih bagi para ibu, khususnya di tengah-tengah masa yang sulit hari ini akibat pandemi COVID-19. Tuhan memberkati para ibu. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Engkau kembali memanggil kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Khususnya di tengah-tengah kami memperingati Hari Ibu. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menuntun langkah setiap kami, khususnya para ibu. Dan biarlah kiranya kami boleh memahami akan kebaikan ibu, jasa ibu, dan boleh menghormatinya. Dan demikian juga para ibu boleh mengerti firman Tuhan, menjadi tuntunan dan suluh bagi langkah kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjadi para ibu yang bijaksana dan boleh menjadi berkat bagi keluarga. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi ini, ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teks firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20, kemudian dilanjutkan dengan Amsal pasal 31 ayat 27 sampai yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Selanjutnya dari Amsal pasal yang ke-31 ayat 27 sampai yang ke-30. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan hari ini atau minggu ini adalah Kau tak akan tergantikan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, munculnya Hari Ibu merupakan sebuah hasil perjuangan dari seorang wanita yang bernama Anne Jarvis pada tahun 1905, di mana pada tahun itu ia memperingati kematian ibunya yang bernama Anne Jarvis. Anne Jarvis sendiri adalah seorang ibu yang mengasihi keluarga sekalipun mereka hidup di tengah banyak tantangan dan kesulitan. Anne Jarvis ini juga adalah seorang ibu yang berjuang demi kesehatan, sanitasi, kesejahteraan para ibu, dan kesehatan anak-anak yang menderita pada zamannya. Ia juga berjuang demi rekonsiliasi perdamaian pasca perang saudara yang terjadi pada tahun 1861, sampai 65 di Amerika. Ia juga merawat prajurit yang terluka dari dua kubu yang bertikai tanpa memihak kubu manapun. Ia juga mendorong masyarakat untuk mengingat jasa-jasa ibu agar mereka memberi satu hari untuk menjadi hari ibu dengan tujuan memperingati pengorbanan seorang ibu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangan Anne Jarvis ini dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Anne Jarvis. Tujuannya adalah agar masyarakat
sungguh-sungguh mengingat dan menghormati ibu mereka dengan cara memberi 1 hari untuk mengingat pengorbanan seorang ibu, seperti yang dilakukan oleh Anna Jarvis sendiri dalam memperingati jasa-jasa ibunya. Maka dari perjuangan Anna Jarvis tersebut dan munculnya kesadaran masyarakat untuk menghargai pengorbanan seorang ibu, maka pada tahun 1914 Presiden Amerika yang ke-28 yaitu Woodrow Wilson mengesahkan minggu kedua di bulan Mei menjadi hari ibu yang sekaligus menjadi hari libur nasional pada waktu itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, minggu ini, di minggu yang kedua di bulan Mei, kita juga memperingati hari ibu untuk memberikan apresiasi kepada para ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah jikalau ada hari ibu. Memperingati hari ibu sesungguhnya mengingatkan kita tentang pentingnya peran ibu yang tidak akan tergantikan, namun seringkali terabaikan dan terlupakan. Apa saja peran ibu yang tak tergantikan itu? Sedikitnya ada 2 hal yang saya ingin bagikan untuk kita sekalian. Yang pertama, ibu itu membawa kehidupan manusia ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa dan dikutuk oleh Allah dalam kematian dan penderitaan, kepada istrinya Adam kemudian memberi nama Hawa. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberian nama itu bukan sebuah kebetulan. Dalam budaya Alkitab, nama memiliki arti dan menjelaskan sebuah eksistensi. Dalam bahasa Ibrani, nama Hawa berarti hidup atau pembawa hidup. Pertanyaannya adalah, mengapa Adam memberi nama istrinya Hawa dan bukan yang lain? Misalnya Angela atau Mary dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 penjelasan tentang hal ini. Yang pertama, Adam meyakini janji anugerah kehidupan dari Allah yang disampaikan kepada Hawa di pasal 3 Kejadian ayat yang ke-15. Bahwa melalui keturunan perempuan itu, yaitu Hawa, akan datang kehidupan, di mana keturunan perempuan itu akan menginjak kepala si ular. Beberapa penafsir Alkitab seperti Derek Kidner di dalam Tindil Old Testament Commentary mengatakan demikian Bapak Ibu. Setelah hukuman mati dinyatakan, nama Hawa ini yang berarti hidup sangat mencolok terkait dengan pesan peran Hawa sebagai ibu yang menunjukkan bahwa Adam mendengarkan janji Allah di ayat 15 dalam iman. Kemudian ada yang bernama Ken Hughes di dalam komentarinya Preaching the Word. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan Adam menamai istrinya hidup karena ia akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Adam mampu melakukan ini karena dia memiliki kesadaran yang sangat tepat tentang keseluruhan signifikasi firman Allah kepada istrinya. Adam telah mendengarkan dengan cermat perkataan Allah kepada pasangannya. Dia mengerti bahwa salah satu keturunannya akan menghancurkan kepala ular itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Adam memberi nama Hawa kepada istrinya karena perempuanlah yang akan membawa kehidupan ke dalam dunia ini. Khususnya anugerah kehidupan melalui keturunan perempuan yang dijanjikan Allah yang akan menginjak kepala si ular. Dalam hal ini sesungguhnya telah tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberi kehidupan kekal. Karena itu Philip Melanchthon, Bapak Reformasi Gereja, menyebut Hawa itu sebagai the seal of grace atau meterai anugerah. Bapak Ibu yang kedua, Adam memberi nama Hawa kepada istrinya karena nama itu sesungguhnya sesuai dengan naturnya sebagai perempuan, bahwa ia akan membawa kehidupan seseorang ke dalam dunia ini. Sekalipun ia harus melewati yang namanya kesakitan. Pada masa itu Hawa belum menjadi ibu secara literal. Namun Adam telah menyatakan bahwa Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Adam percaya bahwa mereka
bukanlah manusia pertama dan terakhir dalam dunia ini, tetapi melalui Hawa akan muncul kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Victor Hamilton di dalam satu komentarinya. Dia berkata demikian, meskipun terancam oleh kematian, Adam tidak percaya bahwa dia dan istrinya harus menjadi makhluk pertama dan terakhir dari umat manusia. Keibuan akan muncul. Melalui Hawa akan datang manusia-manusia baru di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, ibu memiliki peran yang tak tergantikan karena ia membawa kehidupan manusia dalam dunia ini sekalipun dengan penuh penderitaan. Karena itu dalam memperingati Hari Ibu, pesan firman Tuhan, hargai dan hormati ibu saudara. Bukan hanya karena materi yang telah mereka berikan, sedikit atau banyak, tetapi lebih dari itu, karena ia membawa kehidupanmu sebagai karunia dari Tuhan. Selama 9 bulan 10 hari, bahkan lebih dari itu. Ia menjaga kehidupanmu dalam kandungannya. Ia juga melahirkanmu dengan susah payah dan dalam penderitaan, bahkan membesarkanmu dengan pengorbanan dan cinta kasih-Nya. Pesan firman Tuhan yang pertama minggu ini di Hari Ibu, yang pertama adalah untuk para ayah. Kasihilah istrimu yang menjadi ibu bagi anak-anakmu. Jangan sakitin dia, tetapi berilah perlindungan dan rasa aman. Seperti yang Rasul Petrus katakan dalam suratnya 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang kedua, untuk anak-anak, hormatilah ibumu, sayangilah dia, bukan hanya pada waktu mereka mampu memberikan apa yang menjadi keinginanmu, tetapi juga ketika ia sudah tak berdaya dan tak mampu memberikan apapun kepadamu, bahkan hidupnya hari ini bergantung kepadamu. Ingatlah kasih sayangnya yang memelihara engkau dalam kandungannya selama 9 bulan lebih, dan perjuangannya serta rawatannya yang membesarkan engkau ketika engkau masih bayi mungil yang tak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya anak-anak, hormatilah dia seperti perintah Tuhan yang kelima yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berbahagialah orang yang menghormati ibu dan ayahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat sebuah video klip yang menceritakan tentang kasih ibu. There's no greater sacrifice in this world than the sacrifice a mother makes for her child. One day, a son was trying to avoid his mom because he knew he had to do his chores. But he should have known that nothing gets past his mom. Well, good, honey. Now that you're here, you can do your chores now. Here you go. Looking at the list of chores, he just didn't want to do the work. So he wrote down the price his mom was going to have to pay him to do his chores. His mom looked at the list, smiled, and decided to make a list of her own. The list would be a good reminder of everything a mom has to do that's not only not paid for, is usually not even noticed. The first reminder was how she had to carry him in her tummy for 9 months, showering him with love and waiting patiently for him to come into this world. The total cost? Free. Next was all the sleepless nights she stayed up worrying about his health, making sure he was safe and taking care of his every need. Then, it was always keeping the house clean, sweeping the floors, and keeping a spotless place for everyone to come home to. After,
It was all the times by his side whenever he felt sick, rubbing his forehead and giving him love. Next, it was all the time she helped take his pain away. Whenever he would get hurt, knowing that she would rather suffer than have her child feel any pain. Finally, she reminded him of the unconditional love she gave her son. No, you can't have that. Even when he would say, I hate you. she would respond, Well, I love you. for all the things a mother does for a child, the total cost, priceless. The son, realizing just how much his mom did for him, turns the list back over, crosses out his price, and writes, paid in full. There's no greater sacrifice in this world than the sacrifice a mom makes for her child. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar dalam dunia ini. Seperti video klip ini yang kita lihat bersama-sama, selain kasih seorang ibu demi anaknya. Karena itu mari kita menyayangi ibu kita. Jangan perhitungan dengan dia. Ingatlah bahwa dialah yang membawa kamu ke dalam dunia ini sesuai dengan kasih karunia Allah. Kedua, peran ibu yang tak tergantikan adalah menciptakan home sweet home. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun suami atau ayah adalah kepala keluarga, tetapi istri atau ibu memainkan peranan penting dalam menciptakan yang namanya home sweet home atau rumah yang bahagia. Gary Hahn dalam tulisannya yang berjudul Peran Ibu Sebagaimana yang Dinyatakan dalam Alkitab mengatakan demikian. Kehidupan keluarga dan rumah tangga dimulai ketika Sang Pencipta membawa wanita berada dan menempatkannya di sisi pria sebagai bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Keluarga itu akan mempertahankan hubungan dekat tunduk pada pria sebagai kepala, dan wanita dengan caranya yang lembut adalah mengasihi suami dan anak-anaknya. Dengan demikian memperkuat hubungan baik di antara semua anggota keluarga, menyatukan mereka dalam kasih dan perbuatan baik untuk kepentingan semua orang. Ketika rumah tangga tumbuh sesuai dengan pola Allah, semuanya menjadi baik, karakter dikembangkan, kesatuan dipertahankan, dan keluarga seperti itu menjadi ragi dalam masyarakat dan dalam gereja Tuhan. Artinya Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Gary Hahn, sekalipun peran suami atau ayah adalah sebagai kepala keluarga, tetapi yang mengikat kesatuan dengan kasih dan cara yang lembut atau menciptakan home sweet home adalah peran ibu atau istri. Dan peran ibu ini sangat jelas ditulis di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai yang ke-31. Seperti yang dikatakan oleh Ken dan Steve Ham dalam tulisannya The Role of Godly Mom. Mereka mengatakan, banyak bagian dari firman Allah yang mengungkapkan peran yang Allah telah rancangkan untuk para istri dan para ibu. Salah satu yang sangat tajam dan menyeluruh tentang hal ini ditemukan dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Mari kita memperhatikan dengan seksama bagian ini. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dengan perlahan. Mari kita menyimaknya bagian ini. Ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam,
lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan tangannya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun teks ini sebenarnya ditujukan kepada kaum pria agar mereka mencari istri yang takut akan Tuhan dan mengasihi keluarga, tetapi teks ini juga menunjukkan bagaimana peran istri atau ibu yang bijaksana yang dipanggil untuk menciptakan yang namanya home, sweet home dalam keluarga mereka. Duane Jarrett dalam komentarinya mengatakan demikian tentang ayat ini. Wanita ini adalah jenis istri yang dibutuhkan seorang pria agar mereka sukses dalam kehidupan. Itulah sebabnya tidak salah jika ada pepatah yang mengatakan, di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Bapak Ibu, sekali lagi, di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang hebat. Peran ini penting, menciptakan home sweet home. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya Gary Hahn juga memberikan kata-kata yang keras atau teguran kepada para istri dan para ibu yang ingin lepas dari tugasnya. Dia mengatakan begini, para wanita yang sedang mencari kebebasan dari tanggung jawab di rumah mereka, yaitu untuk menciptakan home sweet home, adalah merampok anak-anak mereka dan suami mereka dari kasih yang mereka harapkan, sebagaimana Roh Kudus nyatakan dalam Alkitab, di dalam Titus pasal 2 ayat yang keempat. Ajarlah para wanita muda, para ibu muda, untuk mengasihi suami mereka dan anak-anak mereka. Kemudian kata Gary Hahn, bagaimana mungkin wanita yang berdedikasi Kristen membenarkan pemberontakan terhadap firman Allah ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran istri atau ibu nampak tidak mudah, tetapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah untuk para pria maupun wanita, untuk ayah maupun untuk ibu. Tuhan telah merancang para wanita atau para ibu untuk menciptakan home sweet home dalam rumah tangga mereka, mengasihi suami dan anak-anak mereka sebagaimana yang tertulis di dalam Titus pasal 2 ayat yang keempat. Itu artinya, jika engkau setia dan mengerjakan peranmu sebagaimana yang Tuhan firmankan, maka Tuhan akan memberkati rumah tanggamu seperti yang dikatakan oleh Ken dan Steve Ham. Ketika ayah ibu memilih untuk taat kepada Allah dan memenuhi peran yang diberikan Tuhan seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, anugerah dan berkat Allah berlimpah di sekelilingnya dan Tuhan dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati Hari Ibu hari ini,
Pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita sekalian. Pertama, untuk para suami atau para ayah. Jadilah kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Kasihilah dan dukunglah istrimu untuk menjadi ibu bagi anak-anakmu, supaya ia dapat menciptakan home sweet home dalam rumah tanggamu. Sebab bukan saja di balik kesuksesan suami ada seorang istri yang hebat, tetapi di balik istri yang hebat ada suami yang sukses memainkan perannya sebagai kepala rumah tangga yang baik. Yang kedua, untuk para ibu yang telah berpengalaman menjadi ibu, bantulah para ibu muda untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi suami maupun anak-anak mereka, dan bukan sebaliknya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan, Titus pasal 2 ayat 3 sampai yang keempat. Di sana dikatakan demikian. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Yang ketiga, untuk para ibu muda, jangan lupakan peran dan panggilanmu sebagai ibu untuk mencintai keluargamu dan menciptakan home sweet home. Jika hari ini engkau menanggung masa-masa yang sulit, ingatlah kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatanmu. Mari datanglah kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya, seperti yang dilakukan para ibu saleh dalam Alkitab maupun sejarah gereja, sehingga mereka menjadi ibu yang berdampak. Di sana ada Lois dan Eunike yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Karena kesalehan mereka telah membawa Timotius menjadi pelayan Tuhan yang berpengaruh pada gereja mula-mula. Di sana ada Monica, ibu dari Bapak Gereja Agustinus yang sabar dan terus berdoa untuk anaknya, sehingga anaknya bisa dipakai Tuhan, bahkan menjadi Bapak Gereja. Di sana juga ada Kathy Luther, seorang ibu yang saleh dan sekaligus istri yang mendukung dan mengasihi suaminya, yaitu Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja. Di sana juga ada Susanna Wesley, Bapak Ibu, seorang ibu yang saleh, yang mengajarkan nilai-nilai Kristiani dalam rumah tangganya, sehingga dua anaknya, yaitu John Wesley dan Charles Wesley, menjadi pelayan Tuhan yang berpengaruh dalam berdirinya gereja Metodis. Bapak Ibu, saya pikir banyak ibu-ibu luar biasa lainnya, ibu-ibu yang takut akan Tuhan, sekalipun mereka hidup di tengah kesulitan, namun mereka berjuang untuk menjadi ibu yang menghadirkan home sweet home dalam rumah tangga mereka. Mereka mengasihi suami dan anak-anak mereka, dan terlebih lagi mereka mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan hati yang tulus, bukan untuk sebuah pengetahuan belaka, tetapi untuk menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para ibu untuk menciptakan home sweet home dalam keluarga yang Tuhan berikan. Para ibu, jangan putus asa. Sekalipun hari ini menghadapi situasi yang sulit karena COVID-19, kiranya kita tetap percaya di dalam Dia ada jalan keluar, dan ciptakan home sweet home dalam rumah tanggamu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah belajar firman-Mu. Sesungguhnya peran ibu tidak akan pernah tergantikan. Karena kami menyadari bahwa ibulah yang membawa kehidupan ke dalam dunia ini. Dan ibu pula yang menciptakan home sweet home. Mereka boleh mengasihi suami dan anak-anak mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah-tengah satu kondisi yang sulit ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka para ibu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman pengharapan mereka. Dan biarlah mereka boleh meneladani satu gambaran istri atau ibu
Di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Mereka boleh sungguh-sungguh menciptakan home sweet home. Anak-anak betah di rumah. Suami senang pulang ke rumah karena ada istri yang mengasihi. Anak-anak boleh dikuatkan sekalipun mereka juga mungkin di tengah-tengah situasi tantangan kehidupan mereka. Tuhan kiranya tolong para ibu. Biarlah mereka juga boleh menjadi teladan, khususnya para ibu yang sudah senior. Mereka pun boleh menjadi kesaksian dan teladan dan pengajar yang baik bagi para ibu muda. Untuk membangun rumah tangga, kehidupan keluarga yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik yang ditabur firman Tuhan, dan biar firman-Mu bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sikapnya yang bertanggung jawab. Mama sering mengajak saya menonton film di rumah. Pandai bermain piano. Mama saya selalu peduli padaku. Mama pintar bikin kue. Mama bisa beli saya burgernya enak-enak. Mama kuat, tegas, dan tetap berdiri teguh walaupun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Bantuku belajar. Mama suka memberikan saya barang-barang. Selalu merupakan sosok yang menyemangati saya. Mama selalu tersenyum. Mama membuatkan saya kentang goreng. Di saat saya tidak tahu harus berbuat apa, Mama selalu ada di samping saya dan mau menyupport saya. Sebelum tidur, Mama bercerita dan berdoa untuk aku. Waktu aku sakit dibawakan ke dokter dan ditemani Mama. Bermain lambat tali. Serepot apapun atau sesibuk apapun, Mama selalu menempatkan waktu untuk saya. Saya berdoa agar Mama bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Mama diberikan kesehatan selalu dan diberkati selalu oleh Tuhan. Tuhan tolong menyertai Mama pada waktu sekarang. Bisa bekerja dengan baik dan sehat selalu. Semoga Mama sehat, dapat bermain sama Ivana lagi. Doaku untuk Mama, semoga Mama selalu diberi kebahagiaan dan juga kesehatan, dan juga selalu dikuatkan imannya untuk selama-lamanya. Semoga Mama sehat selalu dan panjang umur. Stay happy and healthy, Mom. I pray for you. Mom, you are my best mom. I love you, Mom. You are the best mom ever. Kesan saya terhadap Mama sama seperti bunga anggrek yang Mama suka, yang menunjukkan kebahagiaan, kehormatan, dan kekaguman. I love you, Mom, with all of my heart. Stay happy and healthy. Mom, I pray for you every day. Aku sayang Mama. I love you very much, Mom. Mama adalah inspirasiku, bahwa setiap wanita dapat menjadi siapapun yang ia mau. Seorang wanita dapat berkarir, dan juga bisa menjadi seorang ibu rumah tangga jika ia mau. Bless you, Mom. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, marilah kita sebagai keluarga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita, baik melalui persembahan maupun dalam kesaksian kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bersama keluarga sambil bergandeng tangan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Tuhan, kami berterima kasih padamu akan semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas keluarga kami yang di saat pandemik ini kami boleh mempunyai waktu bersama, mendekatkan diri pada Tuhan dan beribadah bersama. Berkati juga persembahan kami agar dapat digunakan untuk melayani sesama kami yang membutuhkan. Pakailah hidup kami dan keluarga kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat darinya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, penghiburan dan penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan biarlah dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.